Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengembangan sarana guru untuk pembelajaran berbasis multiple intelligence. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Neni Novianti NIM 087, Ratnawati NIM 102, Nuzulul Anggreta Sukma NIM 103. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ratnawati saya sendiri NIM 102. Oke, pada materi pertama ini akan membahas mengenai pengantar 5 menit untuk multiple intelligence. Nah, di sini bagaimana sih seorang guru itu mempresentasikan sebuah teori kecerdasan majemuk kepada suatu kelompok siswa. Oke, pada dasarnya itu mempresentasikan sebuah teori multiple intelligence itu yang baik dengan cara mengajarkan anak secara langsung. Maksudnya seperti kita itu harus memberi tahu langsung, harus ada benda konkretnya supaya anak itu mudah cepat memahami suatu multiple intelligence ini. Dengan melalui pengantar 5 menit untuk pembelajaran multiple intelligence ini, sehingga siswa itu memiliki sebuah konteks untuk memahami apa yang seorang pendidik itu jelaskan. Nah, pada buku Armstrong ini yang sudah dijelaskan, ada beberapa tahap untuk memulai pembelajaran multiple intelligence. Itu biasanya seorang pendidik mulai bertanya tentang berapa banyak dari kalian yang berpikir cerdas. Nah, itu sebuah pertanyaan. Lalu seorang pendidik itu telah menemukan bahwa tampaknya ada yang menjadi hubungan timbal balik antara jumlah tangan yang naik dan tingkat kelas yang seorang pendidik itu ajarkan, yaitu mengenai semakin rendah tingkat kelasnya, maka semakin banyak tangan yang naik. Nah, di situ maksudnya semakin dikit satu kelas itu, maka pembelajarannya itu semakin banyak anak yang cepat lebih meresap pada pembelajaran yang diajarkan oleh seorang pendidik tersebut. Nah, lanjutnya terlepas dari jumlah tangan yang mengangkat tangan bahwa dia cerdas dan yang lainnya tidak mengangkat tangan. Nah, biasanya seorang pendidik itu berkata, kalian semua itu cerdas dan tidak hanya dalam satu cara. Maksudnya di situ seorang itu memiliki kecerdasan masing-masing pada porsi tertentu. Namun kenyataannya di sini seorang pendidik itu banyak yang masih belum mampu menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Masalah ini tuh timbul karena disebabkan sebagian guru itu kurang memahami bagaimana sih konsep multiple intelligence itu sendiri. Konsep ini memang agak sulit ketika diterapkan, namun memang untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, maka seorang pendidik itu harus memiliki kekreatifan dan fasilitas pembelajaran yang mendukung supaya anak itu bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, untuk pengembangan multiple intelligence menurut Nelson 1988 mengusulkan cara pembelajaran untuk peserta didik yang pertama yaitu intelijensi linguistik. Nah, di sini siswa itu dapat melalui
membaca, mendengarkan, melihat kata-kata, berbicara, menulis, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu di sini intelijensi logis matematik. Nah, di sini siswa dapat bekerja dengan orang tua. Nah, mengklasifikasi, mengkategorikan, dan bekerja dengan hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, intelijensi spasial. Intelijensi spasial di sini contohnya itu siswa dapat bekerja dengan gambar, warna, visualisasi, dan penggunaan gambar. Yang keempat, intelijensi musikal. Di sini siswa itu dapat belajar melalui irama, melodi, menyanyi, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu intelijensi kinestetik jasmani, di mana siswa itu dapat menyentuh, bergerak, serta berproses pengetahuan melalui sensasi tubuh. Yang keenam, intelijensi interpersonal, di mana siswa itu dapat bertukar pendapat, pengalaman. Nah, pengalaman antar siswa itu kan pasti berbeda-beda ya. Jadi dia itu di sini bisa menukar pengalaman apa yang dia punya kepada teman yang lainnya, membandingkan serta berhubungan dengan orang lain, dan wawancara dan bekerja sama. Dan yang terakhir, intelijensi interpersonal. Di sini siswa itu dapat bekerja sendiri serta merefleksi dirinya sendiri. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Neni Novianti. Oleh rekan saya Neni Novianti dan Anggreta Sukma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan mengajar untuk multiple intelligence. Nah, di sini guru tentunya harus berusaha untuk mengajarkan model pembelajaran di semua multiple intelligence. Beberapa cara untuk memperkenalkan model pembelajaran atau menindaklanjuti proses pembelajaran yang menguatkan dan adanya pengalaman tambahan untuk anak. Berikut terdapat beberapa model pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, hari karir. Nah, hari karir ini di mana guru bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki profesi berbeda-beda. Misalkan ada yang berprofesi sebagai musisi, ada yang berprofesi sebagai pelukis, atau ada yang sebagai petani. Nah, misalkan di sini pelukis, di mana pelukis ini akan memberikan pengalaman baru kepada anak, di mana dia akan menceritakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ia lakukan pada saat dia sebagai pelukis, atau bagaimana dia cara-caranya ketika ia melukis, seperti itu. Lalu yang kedua, ada kunjungan lapangan. Nah, kunjungan lapangan ini di mana guru membawa anak-anak ke tempat untuk proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, misalkan kunjungan lapangan ini bisa dilakukan untuk mengunjungi contohnya perpustakaan, terus ada kebun binatang, ataupun ada museum. Nah, di sana anak diminta untuk belajar secara langsung di tempat-tempat tersebut. Jadi,
tidak hanya berada di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Lalu yang ketiga, biografi. Nah, biografi di sini anak belajar untuk mengenal orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang terkenal, yang mudah, yang sering muncul pada kehidupan anak. Atau juga bisa dengan belajar dengan cara anak mengenal dirinya sendiri. Misalkan mengenal dia namanya siapa, nama lengkapnya siapa, sekarang umurnya berapa, lalu dia tinggal bersama siapa, nama ibunya siapa, nama ayahnya siapa, seperti itu. Jadi lebih mendalami biografi dirinya sendiri. Rencana pelajaran. Nah, rencana pelajaran di sini guru terlebih dahulu merancang terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran ini tentunya terkait dengan kecerdasan multiple intelligence ini. Nah, di sini guru menyediakan beberapa proses pembelajaran terkait dengan multiple intelligence. Misalkan ada kegiatan yang mencangkup logis matematik, terus ada yang visual spasial, terus ada yang musik, seperti itu, dimana nanti di pembelajaran tersebut anak diminta untuk memilih pembelajaran tersebut sesuai dengan minat anak. Selanjutnya, kegiatan pengalaman cepat. Nah, kegiatan pengalaman cepat ini artinya dari proses pembelajaran atau pengetahuan ini tidak selalu dari apa yang sudah guru ajarkan kepada anak, tetapi di sini anak-anak memperoleh pengalaman tersebut di luar dari apa yang telah guru jelaskan. Misalkan anak mengetahui nyanyian-nyanyian di lingkungannya, misalkan nyanyian rukun iman, seperti itu. Nah, di mana nanti anak akan diminta guru untuk menyanyikan dari pengetahuan baru yang anak ketahui. Lalu ada pajangan dinding. Nah, di sini jika terdapat poster-poster di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Nah, poster ini tentunya gambar-gambar dari tokoh-tokoh yang berpengaruh kepada kecerdasan majemuk anak-anak. Misalkan tokoh Albert Einstein ataupun pahlawan Indonesia. Nah, di sana guru akan menjelaskan atau akan memberitahu kepada anak terkait apa saja yang ada di tokoh-tokoh tersebut. Lalu ada menampilkan. Nah, menampilkan di sini menampilkan produk atau karya yang dibuat oleh anak di sekolah. Nah, penampilan ini tentunya tidak hanya berpacu pada satu penampilan. Bisa saja nanti misalkan dibuatkan pentas seni, di mana di situ terdapat beberapa anak yang menampilkan karyanya seperti menampilkan tarian ataupun menampilkan membacakan puisi, lalu ada yang menampilkan drama, seperti itu. Lalu tabel multiple intelligence. Nah, tabel multiple intelligence ini proses pembelajarannya yaitu dengan menyiapkan 8 meja di ruang kelas. Nah, masing-masing diberi label jelas dengan tanda yang merujuk pada salah satu dari 8 kecerdasan. Di setiap meja diletakkan kartu aktivitas yang menunjukkan apa yang harus dilakukan anak, yaitu di kata Smart Table. Siswa dapat melakukan kegiatan menulis di nomor Smart Table. Nah, untuk kegiatan matematika atau sains itu terdapat pada meja yang bergambarkan cerdas.
Lalu kegiatan menggambar di meja dengan tulisan tubuh cerdas. Lalu untuk kecerdasan musik ini di meja orang pintar. Lalu kegiatan kooperasi ini berada di meja cerdas diri. Terus kegiatan individual berada di meja pintar alam. Terus kegiatan yang melibatkan mengamati binatang atau tumbuhan itu juga berada di meja pintar alam. Nah, bagilah anak-anak secara merata menjadi 8 kelompok dengan menetapkan masing-masing kelompok ke tabel tertentu. Mintalah kelompok tersebut bekerja di kegiatan selama waktu yang telah ditentukan oleh guru. Nah, kemudian untuk memulai permainan ini guru memberikan sinyal. Misalkan memberikan sinyal dengan bunyian, peluit, ataupun suara lonceng. Lalu di sana anak akan mulai permainan dengan urutan sesuai dengan arah jarum jam. Perburuan kecerdasan manusia. Nah, perburuan kecerdasan manusia ini biasanya pembelajaran yang dilakukan ketika tahun ajaran baru atau ketika pertama kali anak berada di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya apa? Agar anak bisa mengenal satu sama lain. Nah, permainan yang bisa dilakukan guru ini bisa dengan perburuan harta karun, di mana nanti anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan karakter kecerdasan multiple intelligence ini. Nah, nanti di sana anak akan memilih benda-benda yang akan mengelompokkan teman-teman tersebut. Nanti setelah itu anak akan mengenal satu sama lain. Nah, ketika sudah mengenal, nanti anak-anak diminta untuk saling bekerja sama untuk menemukan peti harta karun ini. Nah, di dalam peti harta karun ini guru juga sudah memberikan beberapa hadiah yang unik untuk anak-anak. Game papan. Nah, game papan ini bisa guru buat sendiri terkait 8 kecerdasan multiple intelligence. Nah, misalkan di sini permainannya nanti anak-anak diminta untuk memilih terkait kartu-kartu yang sudah guru potong menjadi beberapa bagian. Nah, sesudah anak memilih, nanti anak akan ditutup matanya, lalu guru akan menjelaskan beberapa yang terkait dengan kecerdasan multiple intelligence tersebut. Nah, misalkan kecerdasan logis matematik itu dimana guru bisa menjelaskan hewan yang berkaki 4 seperti itu. Nanti sesudah guru menjelaskan, anak diminta untuk membuka penutup matanya, lalu anak-anak akan mencari apa yang sesuai dengan guru katakan tersebut, lalu akan menempelkan di papan. Lalu multiple intelligence cerita, lagu, dan drama. Nah, di sini anak-anak bisa belajar dengan bercerita, menyanyi, ataupun bermain drama. Nah, tentunya dalam hal ini guru menciptakan sendiri untuk mengajarkan ide kecerdasan anak-anak. Jadi tidak berpatok misalkan pada buku ataupun pada video-video seperti itu.
Jadi di sini guru merancang sendiri cerita, nyanyian, ataupun drama yang akan dilakukan bersama-sama. Bisa saja guru nanti bisa bekerja sama dengan anak terkait ide-ide apa yang diperoleh guru, apa juga yang diperoleh anak. Misalkan di sini kegiatan drama. Nah, di mana kegiatan drama tersebut bisa contohnya terdapat 8 anak yang berpetualang yang tidak saling mengenal untuk pergi kepada dunia ajaib seperti itu. Baik, di sini saya Nuzulul Anggreta Sukma akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Neni dan Mbak Ratna, yaitu pengantar 5 menit untuk multiple intelligence dan kegiatan mengajar untuk MI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang untuk belajar lebih lanjut. Di sini tuh ada A. Menggambar pada materi dalam bab ini atau kegiatan yang Anda pilih sendiri, dan yang B yaitu ada buat unit mini atau kursus khusus untuk siswa tentang belajar, dan yang C yaitu rancang pajangan dinding. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, menggambar pada materi dalam bab ini atau kegiatan yang Anda pilih sendiri. Kegiatan ini yaitu mengembangkan cara untuk memperkenalkan teori kecerdasan ganda kepada siswa, di mana kita itu sebagai seorang pendidik menjelaskan kepada siswa apa aja kecerdasan ganda itu, ada berapa kecerdasan ganda itu, dan contoh-contohnya itu yang seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan, perhatikan reaksi awal mereka, ikuti ini dengan kegiatan tambahan. Misalnya itu ketika kita sudah melihat bahwa anak itu kan memahami atau tidaknya, kita itu bisa mengerti. Ketika anak itu sudah memahami, berarti kita itu bisa menentukan langkah apa yang akan selanjutnya kita ambil untuk mengembangkan pemahaman anak tersebut. Nah, di sini setelah tahap itu kita harus mencatat 2 atau 3 contoh bagaimana siswa menggunakan teori untuk menjelaskan proses belajar mereka. Jadi nanti kita itu memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk menceritakan ke depan kelas atau menyuruh mereka untuk membuat catatan bagaimana pemahaman mereka dalam melakukan pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu ada buat unit mini atau kursus khusus untuk siswa tentang belajar. Nah, di sini yaitu yang dimaksud dari belajar tentang belajar adalah hal yang mencakup instruksi dalam teori kecerdasan majemuk. Sertakan bacaan, latihan, kegiatan, dan strategi yang dirancang untuk membantu siswa memahami gaya berpikir mereka sehingga mereka dapat belajar lebih efektif. Nah, sebagai seorang pendidik, ketika kita ingin mengajarkan sebuah materi kepada siswa, kita harus menyiapkan media yang mendukung untuk siswa tersebut belajar. Misalnya, ketika kita ingin menjelaskan tentang ke-9 kecerdasan ganda. Jadi kita itu harus membawa media, entah itu media dari laptop, media dari kertas gambar, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada rancang pajangan dinding. Rancangan pajangan dinding di sini tuh seperti poster-poster orang-orang terkenal atau foto-foto siswa yang terlibat dalam kegiatan multiple intelligence. Contoh-contoh produk yang dibuat oleh siswa dalam setiap kecerdasan atau semua hal yang mencakup kegiatan keseharian siswa. Jadi di sini tuh cara yang ketiga ini, rancang pajangan dinding itu, pajangannya itu berisi seperti misalnya foto-foto mengenai pahlawan, lalu foto-foto mengenai orang-orang yang memiliki sejarah seperti pahlawan mungkin yang kalau di Indonesia misalnya di kelas itu diberi pajangan seperti pahlawan-pahlawan Indonesia itu siapa aja. Nah, selain itu kita juga bisa memajang poster-poster hasil karya anak, misalnya
anak itu sudah berhasil menggambar ini. Nah, kita sebagai guru itu harus mampu mengapresiasi hasil karya yang telah dibuat oleh siswa dengan cara memajangnya di papan dinding atau pajangan dinding itu, agar siswa itu lebih bersemangat lagi dalam berkarya, karena mereka itu merasa seperti, oh iya, kalau misalnya karyaku bagus nanti akan dipajang di kelas sama bu guru dan yang lain-lain. Jadi itu adalah cara kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan materi multiple intelligence kepada anak dan untuk mengasah agar anak itu lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.